Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengerjakan tugas PTS Project Bahasa Indonesia dan IPS. Anggota dari kelompok kami yang pertama Ashila, kedua Aulia, ketiga Fahri, keempat Arkan. Penasaran sama videonya? Yuk simak video kita. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia, dulunya bernama Museum Etnobotani Indonesia, adalah sebuah museum di Kota Bogor yang menyimpan koleksi dan menjelaskan terkait hubungan berbagai tumbuhan dengan etnografi di wilayah Indonesia. Pada saat memasuki museum, kalian akan disambut dengan ruang pamer yang estetik dan dinding-dinding museum ditempel informasi-informasi mengenai sejarah alam Indonesia. Misalnya, tentang tokoh-tokoh berpengaruh dalam pendirian dan perkembangan Kebun Raya Bogor. Tampak juga berbagai jenis rempah-rempah yang ditaruh di lantai kaca transparan lengkap dengan keterangannya, menambah kesan keindahan pada ruang pamer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami sedang berkunjung ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Di dalamnya ada apa aja sih? Yuk ikutin kita. Nah, di yang pertama, ada cerita tentang Rumpius. Ia seorang naturalis yang membukukan keanekaragaman hayati Indonesia pertama. Bayangkan, orang asing saja pada saat itu sangat tertarik kepada Nusantara. Serta yang selanjutnya masih di lantai 1, yaitu tentang sejarah geologi, geografi, dan biogeografi Indonesia. Ada juga tentang evolusi kehidupan manusia, serta evolusi dan diversitas kehidupan biotanya. Nah, ini ada contoh dari fosil tumbuhan. Dan selanjutnya adalah tempat-tempat bersejarah yang ada di Bogor. Salah satunya ada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Museum Zoologi, dan yaitu Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Serta adanya perahu layar yang terbuat dari kayu randu dan berasal dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, salah satu replika yang membuat kami menjadi sangat tertarik adalah cantik dan eksotisnya replika bunga bangkai dan bunga rafflesia yang merupakan salah satu jenis bunga yang langka dan dilindungi di Indonesia. Nah, kita turun ke lantai 2. Di lantai-lantai dasar juga kita akan melihat koleksi-koleksi loh, dan katanya jumlah keseluruhannya ada 2000 nomor koleksi dari seluruh penjuru Nusantara. Koleksi-koleksi ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang diolah kembali oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, sampai ke alat-alat perlengkapan untuk bertani, berburu, sampai dengan meramu. Nah, di sini juga kami mendapatkan informasi dan pelajaran baru, yaitu banyaknya jenis tanaman yang ada di Indonesia. Nah, kita balik lagi ke lantai 1. Kalau ini tentang zaman-zaman yang pernah terjadi di bumi. Balik lagi ke evolusi kehidupan manusia serta evolusi dan diversitas kehidupan biotanya. Semuanya ini disajikan dalam diorama dan juga replika beberapa hewan dan jenis-jenis tumbuhan dari berbagai daerah di Indonesia. Kita juga belajar awal peradaban manusia jutaan tahun yang lalu. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah meninggalkan tempat ekologisnya. Nah, ada gua dan ceruk hunian awal sejarah peradaban manusia. Yang kedua, penemuan api, serta yang ketiga, peradaban zaman batu. Di sini juga kami mendapatkan pelajaran baru, yaitu sejarah pewarna alam untuk tekstil, pewarna alam untuk bahan makanan, serta tumbuhan pewarna untuk batik.
Di lantai dasar, kita juga bisa mempelajari yaitu tentang kekayaan hayati Indonesia. Berikut adalah contoh dari kekayaan hayati di Indonesia. Selanjutnya, kita menemukan kerajinan yang ada di Indonesia dan adanya mainan tradisional anak-anak yang biasanya menggunakan atau bahan dasarnya itu menggunakan sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya adalah Tanah Toraja, salah satu kekayaan dari Indonesia. Dan suku yang ada di Indonesia itu sangat bergantung pada hutan yang terdapat di sekeliling tempat tinggalnya. Salah satunya adalah Tanah Toraja. Ini adalah beberapa teknik budidaya tanaman, yaitu ladang, kedua pekarangan, ketiga kebun, dan yang keempat perkebunan. Selanjutnya, kekayaan Indonesia lainnya yaitu rempah-rempahnya yang sangat terkenal dan harganya yang cukup mahal. Di sini kita bisa melihat bahan obat dan rempah-rempah dari zaman sebelum Masehi hingga sekarang. Di sini ada replika kehidupan gua prasejarah serta adanya lukisan-lukisan tangan dari orang zaman dahulu. Di sini juga ada contoh dari tempat kerja tempo dulu atau zaman dahulu. Nah, kegiatan berladang juga banyak dilakukan di negara Indonesia. Ini adalah replika dari kegiatan berladang. Selain berladang, banyak juga macam-macam sawah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu sawah tada hujan. Yang kedua, sawah pasang surut. Yang ketiga, sawah surjan. Serta yang terakhir adalah sawah irigasi. Di sini juga kami mendapatkan pelajaran baru yaitu tentang jamu. Jamu itu adalah obat tradisional yang ada di Indonesia. Bicara tentang jamu, di Indonesia juga ada yaitu jamu gendong. Sebagai ini contohnya. Selanjutnya adalah foto-foto tempo dulu atau zaman dahulu yang ada di Kota Bogor. Indonesia juga memiliki kekayaan flora dan fauna. Contohnya adalah replika yang ada di museum ini, yaitu harimau Sumatera. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada penjaga museum tersebut. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dia bertanya dia. Ya, silakan. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang ada di museum saya? Oke. Kalau apa saja yang ada di museum ini mungkin lebih ke arah artefak atau koleksi yang ada di sini. Kebetulan koleksi yang ada di sini kebanyakan memang koleksi etnografi, karena di sini koleksi yang di sini kebanyakan ada kaitannya dengan etnis yang ada di Indonesia. Kalau ada apa aja, mungkin tadi kamu dapat lihat ya. Jadi tentang pemanfaatan tumbuhan, ada yang mungkin sebagai bahan jamu, terus mungkin bahan sandang, papan dan sebagainya. Seperti itu. Pertanyaan saja Bu, berapa harga tiket masuk dalam museum ini? Oke, untuk harga tiketnya sendiri pas weekday itu kami 15.000 per orangnya, terus
Kalau weekend itu 25.000, weekend atau hari libur nasional 25.000 per orang. Tiga di mana? Letaknya sendiri kami di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 22 Bogor. Sejak kapan museum? Sejak kapan? Jadi kalau sejak kapan museum ini didirikan? Kalau museum ini didirikan atau diresmikan tepatnya ya, diresmikan sendiri itu tanggal 18 Mei 1982 itu pertama kali. Dan namanya pun mungkin belum Munasain, tapi namanya masih Museum Etnobotani Indonesia. Kebetulan sebenarnya orang yang berjasa sendiri dalam waktu pendirian ini adalah Bapak Sabono Prawiyoharjo. Ini yang meresmikan sendiri Bapak Museum Sipil, namanya masih Museum Etnobotani Indonesia tadi ya. Nah, kalau apa namanya? Kapan berubah menjadi Munasain itu tepatnya atau diresmikannya Munasain sendiri itu tanggal 31 Agustus 2016. Ya, jadi itu perubahan dari Museum Etnobotani Indonesia ke Munasain, ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Kebetulan kalau yang meresmikan Munasain sendiri itu adalah Bapak Dr. Ahmad Adas. Ya sedikit ya. Nah, itu dia isi museum yang sudah kita kunjungi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita sebagai pemuda dan sebagai bangsa Indonesia harus bangga akan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kita harus bisa menjaga, melestarikan, serta memperkenalkan akan kayanya bangsa serta budaya kita.